kalau Presiden Jokowi menyatakan dengan bonus demografi terjadi loncatan kemajuan, loncatannya bukan loncatan elit, tapi seluruh gerak anak bangsa. Karena itulah diperlukan juga kerjasama partai politik. Kami sudah bertemu dengan Pak Muhaimin Iskandar, PKB juga sudah bertemu dengan Pak Erlangga, dan kita juga akan atur di dalam momentum yang tepat antara Ibu Mega dan Pak Erlangga untuk bisa bertemu dan proses komunikasi terus dilakukan, dan Mbak Puan juga membangun dialog. Maka dengan Bang Nurdin Halid itu kita juga sering komunikasi, dan apa yang kami tampilkan tadi dengan warna keemasan itu tidak lain adalah suatu sinyal bahwa dengan Golkar pun ya kami membuka ruang untuk melakukan kerjasama partai politik. Alhamdulillah Partai Golkar ini adalah partai yang menjadi pemenang kedua, jadi cukup strategis, kalau tidak bisa disebut cukup seksi. Partai Golkar juga partai yang terbuka, partai yang bisa bekerja sama dengan siapa saja. Jadi kalau dalam membangun koalisi, karena dia nomor 2, dengan Gerindra berdua cukup, dengan Nasdem berdua cukup, dengan PKB berdua cukup, dengan Demokrat berdua cukup, dengan PAN berdua cukup, apalagi dengan PDI sangat cukup. Jadi masih sangat terbuka kemungkinan koalisi dengan partai politik mana saja. Dan setelah pengumuman saya di tanggal 21 April kan memang itu menjadi game changer ya, semuanya berubah, peta-peta kerjasama antar partai berubah gitu ya, pendekatannya ya sekarang makin intens antar partai. Kita lihat kan di televisinya teman-teman itu mereka ke sana, mereka bertemu ke sini, bagus menurut saya itu, sehingga dealing yang dibuat oleh partai-partai untuk membangun kerjasama baik kok, itu mengedukasi publik juga bagaimana kemudian pengelompokan terjadi dengan dasar apa. Publik kan perlu tahu juga soal itu. Diajak dukung Ganjar di Pilpres 2024, petinggi Golkar ungkap pertemuan dengan KIB sebagai sinyal. Partai Golkar baru-baru ini diajak Partai Persatuan Pembangunan atau P3 untuk mendukung Ganjar di Pilpres 2024. Namun hingga kini Golkar belum memastikan akan memberikan dukungan untuk Ganjar atau tidak. Ketua DPP Partai Golkar Nusron Wahid memberikan sinyal partainya tak akan mendukung Ganjar menjadi calon presiden. Hal itu sekaligus menanggapi ajakan Partai Persatuan Pembangunan atau P3 untuk mendukung Ganjar. Menurutnya pertemuan antara Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto dan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Muhaimin Iskandar dapat dinilai tersendiri terkait sikap Golkar terhadap pencapresan Ganjar Pranowo. Adapun pertemuan Erlangga Hartarto dan Caimin berlangsung di pelataran Senayan, Jakarta pada Rabu. Ya, kemarin P3 ngajak Golkar untuk ikut dukung Pak Ganjar. Tapi hari ini ada pertemuan dengan Muhaimin, artinya sudah menjawab, ujar Nusron Wahid kepada wartawan di pelataran Senayan, Jakarta pada Rabu. Namun begitu Nusron tak menjawab tegas apakah Golkar tidak akan mendukung Ganjar Pranowo. Namun masyarakat bisa menilai tersendiri terkait sikap dari Partai Golkar. Diberitakan sebelumnya Ketua Majelis Pertimbangan P3 Muhammad Romahur Muzi alias Romi membantah koalisi Indonesia Bersatu atau KIB bakal bubar. Partai berlambang Ka'bah itu optimis KIB bakal mendukung Ganjar menjadi calon presiden. Romi memastikan KIB masih dalam kondisi solid. Buktinya pertemuan terakhir antara ketua umum ketiga partai politik itu masih terlihat rukun. Romi memahami P3 kini sudah memutuskan untuk mendukung Ganjar menjadi capres. Diberitakan sebelumnya Partai Golkar dan PKB sepakat untuk membangun komunikasi dengan partai-partai politik guna membentuk sebuah koalisi besar. Kedua partai itu juga sudah membentuk tim pemenangan meski belum ada capres dan calon wakil presiden yang ditentukan. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mengungkapkan ada sejumlah pasangan yang berpotensi menjadi capres dan cawapres dari koalisi besar. Faisal Riza klaim Golkar telah sepakat gabung koalisi PKB dan Gerindra. Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB,
yakni Faisal Riza mengklaim jika Partai Golkar bersepakat untuk bergabung dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR. KKIR saat ini terdiri dari dua partai politik, yakni PKB dan Gerindra. Menurut Faisal, hal tersebut berdasarkan hasil pertemuan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar atau Caimin dengan Ketua Umum Partai Golkar, Erlangga Hartarto di Resto Pelataran Senayan, Jakarta Pusat pada Rabu kemarin. Faisal juga mengatakan bahwa pasangan Capres dan Cawapres yang akan diusung tetap merujuk pada kesepakatan PKB dengan Gerindra, yaitu diputuskan secara bersama antara Caimin dan Prabowo Subianto. PKB dan Golkar masing-masing kini telah menunjukkan tim teknis pembentukan koalisi besar setelah Koalisi Indonesia Bersatu ditinggalkan oleh P3. Faisal Riza menjadi utusan PKB, sedangkan dari Golkar yaitu Nusron Wahid. Adapun pertemuan Golkar dan PKB semalam merupakan bagian dari upaya pembentukan koalisi besar tersebut. Keduanya mengklaim sepakat menjadi bagian tim inti dari koalisi besar. Wacana duet Prabowo dan Erlangga. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Nurdin Halid merespon wacana duet Prabowo Subianto dan Erlangga Hartarto untuk pemilihan presiden 2024 mendatang. Nurdin Halid menilai pasangan tersebut akan menjamin keberlanjutan program yang telah direncanakan oleh Presiden Joko Widodo. Adapun Erlangga Hartarto telah diamanatkan oleh Partai Golkar untuk maju sebagai calon presiden. Namun, melihat dinamika politik yang dinamis, bukan tidak mungkin pasangan Prabowo Erlangga bisa ikut berkontestasi di Pilpres mendatang.